Bisa kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dilanjutkan ke materi yang sekarang, mungkin ada masalah di materi yang pertemuan sebelumnya, silahkan. Jadi kemarin terakhir limit sudah ya. Yang hari ini masih pembahasan limit sampai ke kontinuan nih. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Adam? Fikri? Silakan kalau ada pertanyaan. Farhan, ada Fatan ya, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, kita bisa lanjutkan dulu ya materi tentang limit tak hingga dan kekontinuan. Jadi ada limit tak hingga itu ada dua macam ya. Untuk X menuju tak hingga dan ada juga limit yang X-nya menuju ke C tapi hasilnya sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Jadi itu limit tak hingga. Jadi limit tak hingga ini kita bahas di pertemuan hari ini dan nanti ditambah dengan kekontinuan ya. Nah, sebelum ke limit tak hingga ini ada limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri untuk sinus, kosinus ya, itu mempunyai limit pada setiap bilangan real C. Jadi kalau limit sin X untuk X menuju C sama dengan sin C ya. Untuk cos juga sama ya. Nah nanti sin dan cos ini kalau kita sudah bahas ke fungsi yang kontinu ini kontinu ya. Sinus dan kosinus ini nggak pernah terputus ya. Jadi untuk fungsi yang kontinu itu kan limitnya ada di setiap titik ya. Jadi kalau dia kontinu di setiap titik maka dia limitnya pasti ada karena syarat kontinu itu adalah limitnya ada ya. Nilainya sama dengan nilai limitnya ya. Itu nanti kita pelajari ya setelah selesai limitnya.
untuk fungsi secant itu kan sepercos ya. Nah, berarti kalau cos-nya 0 di sini fungsinya tidak terdefinisi ya. Cos X sama dengan 0 ya. Jadi kalau cos 0 itu kan 1, kalau cos pi per 2 itu baru 0 ya. Jadi secant itu untuk X menuju pi per 2 itu limitnya tidak ada ya. Atau limitnya kalau nanti dilihat limit kiri, limit kanan ya ada menuju tak hingga atau menuju tak hingga ya. Jadi untuk secant itu limitnya ada untuk setiap X yang tidak sama dengan pi per 2 plus kpi. Nah, jadi di situ ada yang ditulis fx sama dengan secant X itu mempunyai limit pada semua bilangan real kecuali di pi per 2 dan perkalian dengan kpi-nya ya. Jadi ditambah dengan kpi. Yaitu yang cos X-nya itu sama dengan 0 ya. Demikian juga kalau kita balik ya, cosecant itu sepersin. Sepersin itu limitnya ada untuk setiap X yang bukan 0 plus kpi ya. 0 plus kpi. Jadi limitnya tidak ada kalau X-nya berada di atau X-nya sama dengan 0 atau 0 plus kpi. Maaf Pak, ya. Memotong. Kayaknya Bapak belum itu share screen PPT deh. Oh, belum share screen ya? Ya Pak, di saya soalnya nggak ada share screenan. Iya, coba saya ulang. Tadi sudah awalnya sudah saya share, tapi saya tutup kayaknya tadi ya. Iya, ini belum ya. Ya, karena nggak kelihatan, jadi ya kalau nggak diingatkan nggak tahu. Ya, sekarang sudah ya. Sudah ada tulisannya. Iya, sudah Pak, sudah muncul. Ya, jadi kalau sudah share screen berarti ininya yang tadi panah ke atas sekarang dari silang ya, silang. Artinya dalam posisi share screen kalau mau dimatikan diklik silangnya ya. Kalau tadi kan ini panah ke atas ya. Ya, oke. Di sini fungsi trigonometri untuk sinus dan kosinus itu limitnya ada di setiap titik. Jadi sama dengan nilai fungsinya. Kemudian secant itu limitnya ada di mana-mana kecuali ya. Jadi ada kecualinya di sini, kecuali pada pi per 2 plus kpi. Jadi pi per 2 kemudian 3 per 2 pi. Jadi itu juga limitnya tidak ada ya. Jadi pi per 2 plus kpi, yaitu yang nilai cos-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian cosecant itu sepersin ya, itu limitnya ada ya, kecuali pada X sama dengan 0 dan X sama dengan kpi. Jadi kalau K-nya 1 ya berarti X sama dengan pi, yaitu sinusnya kan 0, sinus pi 0, sinus 2 pi 0 ya. Jadi tidak terdefinisi untuk cosecant. Limitnya tidak ada. Nah, kemudian kalau fungsi trigonometri yang dulu di SMA ini sudah ya, menyangkut ada sin X per X ya, limitnya untuk X menuju 0 sama dengan 1. Dibalik juga sama ya, X per sin X ya, limitnya untuk X menuju 0 sama dengan 1. Untuk tangan juga sama, tangan X per X, limitnya untuk X menuju 0 sama dengan 1. X per tangan X, limitnya untuk X menuju 0 itu juga sama dengan 1. Nah, kalau yang cos enggak ini ya, jadi limit cos X per X menuju 0 itu bukan 1 ya. X per cos X juga bukan ya. Jadi
Di sini hanya 4 ini yang kita gunakan. Jadi nanti kombinasinya kalau ada menghitung limit sin 4x per 3x, nah berarti kita arahkan ke yang ini ya. Karena di situ kan kalau sin x berarti penyebutnya juga x ya, supaya menjadi 1 ya. Jadi kalau sin 4x berarti penyebutnya harusnya 4x. Nah, tapi di situ 3x ya. Jadi bisa diakali dengan cara seperti jawaban di bawah ini ya. Jadi ini kalau ini 3 ini saya ganti 4, berarti harus ada 4/3 ya. Jadi supaya hasilnya sama, kalau ini misalnya saya ganti 4 ya, berarti di sini ada 4/3 ya. Jadi 4-nya coret, jadi tinggal sin 4x per 3x ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini ya. Nah, jadi di sini ada pengali 4/3 ini. Jadi sama dengan limit ini. Nah, kemudian limit yang ini kan 1 ya. 1, jadi 1 kali 4/3 ya. Jadi hasilnya 4/3. Yang ini ya, jadi yang ini bukan ya. Jadi yang ini itu punyanya sini, yang ini punya sini, ini geser ya. Nah, 3/4 itu limit ini sin 3x per sin 4x untuk x menuju 0. Nah, ini kan sin 3x dibagi x ya. Jadi dibuat seperti ini 4x per 4x ya. Jadi ini supaya kembali ke sini kalikan 3/4 ya. Nah, kalau di limit berarti yang ini 1 ya. Jadi menjadi 3/4. Jadi hasilnya yang ini ya. Ini tempatnya di sini. Nah, kemudian yang ini tangan 5x per sin 2x juga bisa kita arahkan ya. Menggunakan, kalau tangan berarti tangan 5x berarti per 5x ya. Kemudian di bawah ada sin 2x, di atasnya harus 2x ya. Sehingga harus dikalikan 5/2. Jadi limitnya sama dengan 5/2 ya. Jadi ini hasilnya ini bergeser ke kiri ya, harusnya di sini. Ya, saya rasa nggak masalah, ini di SMA sudah ya. Nah, sekarang limit tak hingga. Apa yang dimaksud limit tak hingga? Di sini limit untuk x menuju c, menuju bilangan tertentu, tapi hasil limitnya itu menuju ke tak hingga atau min tak hingga ya. Nah, kalau kita ambil fungsi ini untuk x menuju 2 kan di sini tidak terdefinisi ya. X menuju 2 ini tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau kita hitung untuk x-nya menuju 2 itu kan bisa dari kiri dan dari kanan ya. Kalau menuju 2-nya dari kiri, itu artinya kan ini 2 ya. Dari kiri berarti kan kalau ini 1, ini 3 ya. Jadi dari kiri kan dari sini. Jadi x dari yang kecil ya. Kalau dari kanan, x dari yang besar ya. Jadi dari 3 ya. Nah, kalau yang ini dari kanan ya. Ini dari kanan. Berarti dari sini. Dari angka 3 ya. Jadi x-nya 3, x-nya 2,5 ya. X-nya 7/3, x-nya 9/4, x-nya 21/10 ya. Jadi nilainya bisa kita hitung. Nah, di sini terlihat bahwa fx-nya ini makin besar kan, tak terbatas ya, makin besar. X-nya makin dekat ke angka berapa? Ke angka 2 ya. X-nya makin dekat ke angka 2, tetapi nilai fungsinya itu makin besar ya.
Ya, jadi karena fx-nya itu makin besar, untuk x menuju ke bilangan 2, jadi ini bilangan 2 dari kanan ya, dari kanan, maka dikatakan limit, ya di sini limit 3 per x min 2 kuadrat, x menuju 2 plus ya, nantinya menuju 2-nya dari kanan. Itu hasilnya adalah plus tak hingga. Jadi ini hanya dilihat dari kanan ya. Nah kalau dari kiri, apakah sama menuju tak hingga? Ini dari kiri kan. Jadi x-nya dari 1, 1,5, 5/3, 7/4, ya, 19/20, 199, 100, dan seterusnya. Jadi makin dekat ke angka berapa? Angka 2 ya. Jadi makin dekat ke angka 2. Nah hasilnya ternyata juga sama, makin besar ya. Jadi makin besar. Nah ini juga kita katakan bahwa limit kiri untuk x menuju limit dari 3 per x min 2 kuadrat untuk x menuju 2 dari kiri sama dengan plus tak hingga. Jadi bisa dikatakan di sini limit fx x menuju 2 dari kiri sama dengan tak hingga ya. Dari kiri sama dengan tak hingga, dari kanan tadi juga sama dengan tak hingga. Jadi dari dua arahnya sama dengan tak hingga. Jadi ini yang dari dua arah ya. Jadi x menuju 2-nya di sini 2-nya nggak pakai plus, tapi kalau ini pakai min ya. Pakai min itu dari kiri ya, kali pakai plus dari kanan. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, sama dengan tak hingga ini. Jadi kalau yang menuju tak hingga itu kan kalau kita gambarkan, ini tadi misalnya x menuju 1 ya, satunya di sini. Ini 1. Jadi menuju 1 dari kiri, nilainya menuju tak hingga ya. Berarti kalau kita gambar ini ke atas, ini kan asimtutnya. Ini ke sana ya. Tapi ini enggak menyentuh garis ini ya, ini asimtutnya. Gambarnya ini enggak lurus. Ya, jadi ini enggak menyentuh ya, enggak menyentuh garis asimtutnya ini. Gambarnya enggak lurus ya. Bisa dipahami ya. Ini yang dari kiri menuju tak hingga ya. Dari kanan juga menuju tak hingga. Dari kanan berarti ya ke sini, ini ke atas ya, sama ya. Simetris ya ini. Nah, simetris menuju tak hingga. Kalau yang satu ke atas, satu ke bawah, ya dari kirinya ke atas, dari kanannya ke bawah, berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Limit kirinya tak hingga, limit kanannya min tak hingga. Ya, ini gambarnya. Ini yang menuju tak hingga. Nah, kalau menggunakan definisi menjadi seperti apa? Jadi kalau yang kemarin kan limit fx untuk x menuju L sama dengan untuk x menuju C sama dengan L ya. Jadi yang kemarin kan limit fx x menuju C sama dengan L. Kalau ini jadi limit fx x menuju C sama dengan
tak hingga atau plus tak hingga ya. Nah, kalau yang ini kemarin definisinya apa? Untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian hingga jika X anggota R dengan 0 kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Ini pengertian ya, limit Fx menuju C sama dengan R. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini bukan untuk setiap epsilon ya, karena di sini kan menuju tak hingga ya. Jadi kita buat definisi ya untuk setiap bilangan n, ya, bilangan n. Jadi n positif ya di sini, bagaimanapun besarnya. Kalau tadi kan epsilon itu kecil ya, jadi untuk setiap epsilon positif bagaimanapun kecilnya ya. Jadi meskipun sangat kecil sekali tetap ada delta positif. Nah, kalau ini untuk setiap bilangan asli n ya, atau bilangan untuk bilangan asli ya, bilangan positif ya, bilangan positif n terdapat bilangan delta positif ya, sedemikian hingga untuk setiap x yang berada di lingkungan C min delta C plus delta ya. Jadi ini biasanya kita sebut sebagai neighborhood atau lingkungan ya di sini. Untuk setiap x yang ada di sini nilai fx-nya itu lebih dari n. Nah, jadi kan ini ke atas ya, ini lebih dari n. Jadi ke atas ini lebih dari n. Jadi ini menuju ke tak hingga ya. Jadi kalau n-nya makin besar maka deltanya di sini makin kecil ya. Jadi kalau saya ambil misalnya n-nya di sini, maka deltanya makin kecil ya. Sehingga kalau deltanya kecil di sini ini kan naik ya ke atas ya. Jadi nilainya lebih dari n kalau ini n-nya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi yang menuju minta hingga. Jadi terdapat n yang negatif di sini. Kalau tadi n-nya positif ya. Terdapat untuk setiap untuk sembarang bilangan n yang negatif terdapat delta positif sedemikian hingga Fx kurang dari n untuk setiap x yang berada di x min c kurang dari delta ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau x yang ada di daerah sini, maka fx-nya itu ada di atas ya. Jadi di atas ini. Di, yang kalau digambar itu di bawah ya. Jadi di bawahnya. Ini limit kiri, limit kanan. Jadi hanya dilihat satu pihak ya. Limit tak hingga yang dilihat satu pihak. Bedanya apa? Di sini nggak pakai harga mutlak ya. Jadi X min C kurang dari delta ini nggak pakai harga mutlak. Ini juga sama nggak pakai harga mutlak. Ini contoh.
Jadi kalau kita punya bentuk ini, limit fx menuju c dari kiri sama dengan minta hingga menuju c dari kanan tak hingga, maka di sini limitnya ada ya, sama dengan minta hingga. Ini ada contoh, kalau hanya itu fungsi yang didefinisikan dari ini hx ya, maka limit 2x per x min 1 untuk x menuju 1 dari kiri itu sama dengan minta hingga. Kenapa minta hingga? Bukan tak hingga. Karena itu penyebutnya kan kalau dimasukkan 1 kan 0 ya. Jadi 2 per 0 ya. Di situ limitnya minta hingga ya. Kenapa bukan plus tak hingga? Demikian juga untuk x menuju 1 dari kanan. Ini ya. Jadi ini plus tak hingga ya. Bukan minta hingga ya. Kenapa? Jadi mendekati 1 dari kiri kalau yang ini kan. Yang ini mendekati 1 dari kiri. Artinya kan 0, sekian ya. Jadi 0, sekian kalau dikurangi 1 kan negatif kan ya. Nah, jadi yang di bawah ini penyebabnya negatif ya. Yang atasnya kan positif. Jadi ini menuju 0 dari arah negatif ya. Menuju 1 ya, menuju 1 dari kiri ya di sini. Jadi penyebutnya ini menuju 0 ya. Tapi arahnya bilangan negatif ya. Sehingga nanti di sini 2x per ini limitnya menjadi minta hingga. Karena di sini negatif ya. Jadi x-nya itu kurang dari 1 ya. Jadi misalnya 0,9 dikurangi 1 ya. Jadi negatifnya. Demikian juga kalau yang dari kanan. Kalau x-nya lebih dari 1 kan 1,01 misalnya. Dikurangi 1 kan 0,01 jadi positifnya. Nah, jadi limitnya ini plus tak hingga. Nah, kemudian ada teorema kalau R-nya sembarang bilangan polar positif, limit per X pangkat R sama dengan plus tak hingga untuk X menuju 0 dari kanan. Sedangkan untuk menuju 0 dari kiri itu ada dua macam. Kalau ganjil itu min tak hingga, kalau genap itu tak hingga. Ya. Contohnya limit seper X pangkat 3 untuk X menuju 0 dari kanan sama dengan plus tak hingga. Limit seper X pangkat 4, X menuju 0 dari kanan sama dengan plus tak hingga juga ya. Nah, sedangkan untuk limit seper X pangkat 3, X menuju 0 itu sama dengan min tak hingga. Nah, itu yang kita pakai. Mana ini kan ganjil ya. Jadi R-nya ganjil. Jadi X pangkat R, R-nya ganjil. Berarti ini min tak hingga ya. Kalau ini genap, plus tak hingga. Ini juga teorema lagi, kalau C-nya sembarang bilangan real, limit Gx menuju 0, jadi yang bawahnya itu menuju 0, yang atasnya itu menuju ke bilangan ya, bilangan K. Jadi kalau bawahnya menuju 0 kan nanti ini tidak definisi ya. Kalau penyebutnya 0 ya. Jadi limit fx per gx sama dengan plus tak hingga. Kenapa plus tak hingga? Karena fx-nya limit dari fx itu sama dengan k, ini positif, jadi pembilangnya positif. Kemudian gx menuju 0 dari arah positif.
Jadi ini positif yang kecil ya. Jadi ini menjadi positif tak ingin. Nah kalau ini K-nya positif, jadi limit efeknya positif. Kemudian GX-nya itu menuju 0 dari arah negatif ya. Jadi ini negatif. Kalau positif, atasnya positif dibagi bilangan yang bawahnya negatif ya. Ini menjadi positif ya. Nah, demikian juga untuk yang ini. K-nya positif, GX-nya menuju 0 dari arah negatif, maka limit efek per GX, X menuju C sama dengan min tak ingin. K-nya negatif, ini menuju 0 dari positif, kan ini positif, ini negatif. Nah, negatif ini positif berarti min tak ingin. Kalau ini K-nya negatif, GX menuju 0 dari arah negatif, jadi negatif menjadi positif ya. Ya, itu teoremanya. Contoh, tentukan limit 2x min 4 untuk x menuju 4. Kalau dimasukkan langsung 4 dikurang 4 kan 0 ya. Penyebutnya 0 ya. Nah, kalau dilihat sesuai tadi ya, persyaratan tadi, limit yang atasnya kan untuk x menuju 4 plus kan sama dengan 7 ya. Jadi bilangan positif yang di pembilangnya. Nah, penyebutnya x menuju min x menuju 2, x menuju 4. Limit x min 4, x menuju 4 dari kanan ya. Itu sama dengan 0. Nyantuk saya. Coba dibaca ya. Kalau ada masalah silahkan tanya. Ya, silakan dibaca dulu, saya ngantuk. Ini dulu. Bisa dipahami untuk contoh ini? Jadi kalau yang atas itu menuju ke bilangan positif, di bawah menuju 0 dari arah positif, berarti limitnya plus tak hingga. Kalau yang atas itu menuju bilangan yang positif, yang bawahnya menuju 0 dari arah negatif, berarti menuju min tak hingga. Ya, jadi kalau contoh 1 kan, yang atasnya kalau X-nya menuju 4 kan 8 dikurangi 1 kan positif ya. Yang bawahnya X menuju 4 dari kanan, dari arah positif, ini kan 4 lebih sedikit ya.
Misalnya 4,1 ya, kalau dikurangi 4 kan 0,1. 0,1 itu positif kan. Jadi ini menuju nolnya dari arah positif yang bawah ini. Sehingga angkanya positif, bawahnya positif, jadi plus ya, tak hingga di sini. Positif tak hingga. Beda kalau yang ini arahnya yang atasnya positif ya. Jadi menuju 4 dari kiri, jadi menuju 4 kan 2 kali 4, 8 dikurang 1 ya. Jadi 7 kan positifnya. Jadi ini positif. Ini menuju 0 karena ini 4 kurang ya. 4 dari kiri kan 4 kurang ya. Misalnya 3,9 berarti dikurangi 4 kan negatif 0,1 ya. Jadi negatif ini dari kiri ya. Nah, jadi ini menuju min tak hingga ya. Jadi ini menuju min tak hingga. Nah, kemudian bisa limit D tak hingga. Kalau sekarang limit D tak hingga. Kalau tadi limit tak hingga. X-nya menuju bilangan tetapi limitnya yang menuju tak hingga. Ya, kalau digambarkan tadi bentuknya asimtot ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya, jadi ini limitnya menuju tak hingga. Kalau misalnya menuju C ya, berarti fx-nya menuju tak hingga. Kalau gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya ke bawah, jadi ke arah bawah seperti ini limit fx. Kalau ini menuju D misalnya ya, x menuju D sama dengan min tak hingga ya, karena arahnya ke bawah. Nah, kalau satu ke bawah, satu ke atas, misalnya seperti ini, bisa terjadi kan ini ke atas, yang di sini ke bawah ya. Seperti ini. Maka ini limit kirinya tak hingga, limit kanannya min tak hingga. Kalau ditanya limit dua arahnya, kalau di sini C menuju C-nya tidak ada ya. Tapi kalau limit X menuju C dari kiri sama dengan tak hingga, kalau menuju C dari kanan tak hingga, min tak hingga ya. Dari kiri ini menjadi tak hingga, dari kanannya min tak hingga. Ini limit X menuju tak hingga, nilainya berapa? Itu kalau digambar, jadi X-nya menuju tak hingga, tapi ini menuju ke bilangan tertentu, misalnya menuju ke L ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi kan ini X ya. X-nya makin besar, ini nilainya enggak makin besar, tapi ada batasnya di sini. Makin besar tapi enggak sampai melewati L. Jadi ini asimtot horizontal ya. Kalau tadi asimtot vertikal ya. Jadi kalau yang di sini asimtot vertikal, kalau ini asimtot horizontal. Jadi ini dekat ke angka L tetapi tidak pernah menyentuh L ya. Jadi ini limit ini sama dengan R. Ya, jadi kalau ini untuk menghitung limit ini sama dengan untuk X menuju tak hingga sama dengan berapa. Jadi ini kalau kita lihat, kita hitung kalau X-nya makin besar, ternyata di sini menuju berapa nih? Jadi 20.000 dibagi 10.001. Jadi sama aja 20 dibagi 10 atau 21 ya. Menuju 2 berarti ya. Menuju 2. Nah, untuk perhitungannya ya kalau dulu di SMA kan sudah pernah ya, ini pangkat tertingginya ini. Berarti artinya ini sama dengan limit 2 kan dibagi X kuadratnya. Per 1 ditambah 1 X kuadrat. Ya, X menuju 0 ya. Seperti ini. Nah, tadi kalau ada limit 1 X pangkat R untuk X menuju 0 kan ini menuju tak hingga ya, bukan menuju 0 ya. Menuju tak hingga kan ini menuju 0 jadinya.
Jadi ini 2/1 ditambah 0 ya. Jadi sama dengan 2 ya. Ya, jadi kalau menggunakan perhitungan seperti yang sudah kita lakukan dulu ya, dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Kalau ini pangkatnya sama ya berarti pasti koefisien ini yang tertinggal ya, yang selain itu menjadi 0 ya. Nah, secara definisi seperti ini ya, limit fx untuk x menuju tak hingga itu sama dengan L ya. Jadi seperti ini. Untuk setiap bilangan besar ya, n-nya besar ya, itu pasti selalu ada epsilon. Untuk setiap epsilon di sini pasti ada bilangan n di sini, bilangan yang besar ya, n. Sedemikian hingga untuk x yang lebih dari n, maka fx-nya pasti terletak di antara ini, di antara elemen epsilon dengan R. Artinya harga mutlak ini kurang dari epsilonnya. Jadi untuk setiap epsilon positif, terdapat bilangan positif n, sedemikian hingga jika n-nya atau x-nya lebih dari n, maka harga mutlak fx min L-nya kurang dari epsilon. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ya definisinya ya, definisi limit. Yang mirip dengan ini adalah limit, kalau ini kan limit fx, x menuju tak hingga sama dengan x. Ada limit fx, x menuju min tak hingga sama dengan L. Itu bedanya apa? Berarti x menuju min tak hingga berarti arahnya ke sana, menuju min tak hingga. Berarti definisinya ininya ya sama kan, karena cuma gambarnya aja yang dibalik arahnya ke sana. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat, nah, kalau kita tulis dalam notasi matematik ini terdapat ya, begini itu membacanya terdapat n. Jadi bilangan n, kalau yang ini tadi positif, ini n kurang dari 0, sedemikian hingga, nah sedemikian hingga itu seperti ini ya lambangnya. Jika x kurang dari n, maka harga mutlak fx min L kurang dari epsilon ya. Seperti ini ya. Jadi kalau ini kan n-nya di sini ya. Jadi ke sana ya. Jadi x-nya ada di sini. Kurang dari n ya. Kalau ini tadi x-nya lebih dari n. Nah ini tadi ya. Menuju min tak hingga ya. Nah kemudian ada teorema limit super x pangkat R, x menuju plus tak hingga sama dengan 0 ya. Menuju min tak hingga juga sama dengan 0. Nah ini tadi cara yang jadi saya kemukakan ya. Jadi dibagi pangkat x tertinggi. Ini pangkat x tertingginya 1 ya. Jadi menjadi seperti ini. Yang ada super x ini menjadi 0 ya. Jadi yang tersisa adalah 2/4. Jadi ini 2/4. Jadi sama dengan 2. Kalau pangkat yang di atasnya lebih rendah, nanti hasilnya berapa? Ini pangkat yang di atas lebih tinggi ya. Pangkat di atas lebih tinggi kan berarti dibagi x kuadrat. Nah seperti ini. Nah ternyata yang bawahnya ini 0 semua ya. Jadi di bawahnya menuju 0, atasnya 1 ya. Berarti ini sama dengan tak hingga. Karena penyebutnya menuju 0 ya. Nah kalau sekarang kalau limit ini pangkat yang di atasnya lebih rendah, berarti dibaginya x pangkat 3 ya. Dibagi x pangkat 3 dan bawah penyebutnya ada 2 ya di sini. Yang ini 0. Yang atasnya 0 kan. Jadi limit ini 0 dibagi dengan bilangan tidak 0. Jadi hasilnya ya 0.
0 dibagi berapapun ya, kecuali 0 kan hasilnya 0. Kalau 0 per 0 itu tidak terdefinisi ya, bentuk tak tentu ya. Nah, ini untuk X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga sama ya cara menghitungnya. Ya, kalau ada bentuknya seperti ini, tentukan limit akar ini dikurangi akar ini untuk X menuju tak hingga. Nah, kalau kita menghitung limit menuju tak hingga itu kan kita buat supaya ada pembilang penyebut. Nah, makanya ini dikalikan dengan ini kan sebetulnya kan 1 ya. Dikalikan dengan bilangan 1, tapi bilangan satunya itu ditulis dalam bentuk ini. Nah, berarti yang atasnya menjadi bisa dikalikan ya, bentuk kuadrat. Jadi ini. Jadi bawahnya tetap ada akar-akar ya. Nah, bawah atasnya ini ternyata X kuadrat plus 2 min X kuadrat min 1. Jadi yang tersisa X kuadratnya hilang ya. Tinggal 2 kurang 1 jadi 1. Jadi seper ini. Nah, X menuju tak hingga. Nah, kemudian karena di sini atasnya konstanta, bawahnya ini kan X kuadrat ya, pangkat tertinggi. Tapi pangkat tertingginya X kuadrat ada di dalam akar. Nah, kalau di luar akar kan menjadi X ya. Artinya ini pembilangnya saya bagi X, penyebutnya saya bagi X ya. Jadi ini. Seper X di sini, seper X yang di bawah masuk ke ini menjadi seper X kuadrat ya. Jadi kalau ini X kuadrat ya, X kuadrat dibagi X kuadrat kan 1 ya. Ini 2 per X kuadrat. Ini 1 plus seper X kuadrat. Nah, yang ada ini 0 ya. Ini 0. Ini 0 ya. Jadi debitnya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada bentuk akar seperti itu ya, karena X-nya menuju tak hingga berarti kan harus ada pembilang penyebut dikalikan dengan bentuk itu. Sekawannya ya kalau istilahnya ya, biasanya menggunakan kata sekawan. Pak, boleh bertanya Pak? Iya, silakan. Itu kenapa harus dikali seper X dulu Pak yang di hasil akhirnya itu? Itu kan udah tadi 1 per akar X kuadrat plus 2 plus akar X kuadrat plus 1. Itu kenapa harus dikali 1 per X dulu Pak? Iya, kalau kita ikuti yang tadi kan, yang tadi ada itu. Tapi ini sebetulnya kalau X-nya langsung masuk ke yang penyebutnya kan, penyebutnya menjadi menuju tak hingga. Jadi langsung menuju 0 gitu juga boleh ya. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang menuju tak hingga. Jadi di bawahnya atau penyebutnya kan menuju tak hingga, atasnya konstan ya. Berarti sama dengan 0 juga boleh ya. Jadi kalau yang ini kan kita buat seperti tadi, kalau kita polinom dibagi polinom, jadi fungsi rasional, itu kan kita bagi pangkat yang tertinggi. Jadi kalau tadi limit misalnya X kuadrat plus 1 dibagi X pangkat 3 plus X kuadrat, misalnya X menuju 0 ya. Nah, berarti di sini dibagi dengan X menuju tak hingga ya. Dibagi dengan X pangkat 3 kan. Jadi sama dengan limit 2 per X pangkat 3, jadi seper X pangkat 3 dibagi ini 1 ditambah seper X ya. Jadi yang atasnya 0, bawahnya 1 ya, menuju 1. Jadi di sini hasilnya adalah 0. Jadi diarahkan seperti itu ya. Nah, kalau di sini ini konstanta ya. Ini menuju tak hingga ya. Berarti kan akar ini juga menuju tak hingga. Yang ini juga menuju tak hingga. Ya, jadi bawahnya itu menuju ke tak hingga. Kalau 1 dibagi dengan bilangan yang makin besar menuju tak hingga kan sama dengan 0. Jadi boleh ini dari sini langsung 0 juga boleh ya. Nah, kalau mau diuraikan seperti ini kan lebih jelas. Jadi yang atasnya limitnya 0, ini limitnya 1, ini limitnya 1 ya. Yang ada akar di sini. Jadi kalau kita hitung limitnya kan ini menjadi 0 per 1 plus 1 ya.
Jadi sama dengan 0 gitu. Nah, kalau yang bawahnya di situ ada keterangan, ini bisa kita perluas pengertiannya ke limit fx x menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fx x menuju tak hingga sama dengan min tak hingga. Limit fx menuju x-nya menuju min tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fx x menuju min tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi ini kombinasinya ya. Ada seperti ini. Ini kita bisa definisikan sesuai dengan yang tadi. Jadi kalau ini tak hingga berarti kan untuk setiap kalau ini kalau tadi kan limit fx fx x menuju c sama dengan r. Berarti kan untuk setiap epsilon positif ada delta ya, jadi epsilon delta. Kalau limit fx x menuju c sama dengan tak hingga, berarti untuk setiap bilangan n besar, kalau tadi L, di sini L, berarti untuk setiap epsilon positif kecil, terdapat delta positif kecil. Kalau seperti ini, untuk setiap bilangan n besar, n positif besar, ada bilangan delta di sini, delta positif kecil, sedemikian hingga, dan seterusnya. Nah, kalau di sini limit fx, x menuju tak hingga, pencet x menuju tak hingga sama dengan L. Berarti kalau ini L berarti epsilon, untuk setiap epsilon positif ada bilangan besar n, sedemikian dan seterusnya. Jadi kita harus bisa paham ya dengan ini. Demikian juga kalau limit fx x menuju min tak hingga, ini ada min ya di bawah, sama dengan L. Berarti kan ini untuk setiap epsilon positif ada x menuju min tak hingga ini ada bilangan kecil n ya. Jadi bilangan n yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau negatif n ya, negatif n-nya makin besar ya. Jadi negatif bilangan yang lebih besar ya. Jadi ke arah min tak hingga kan, makin besar ke kiri, maka nanti harga mutlak fx min L-nya kurang dari epsilon. Nah, yang bagian bawah ini kalau sama-sama tak hingga, jadi limit fx x menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Ya berarti ini untuk setiap bilangan n besar ada bilangan k besar ya. Demikian juga untuk x yang lebih dari k, maka fx-nya lebih dari n gitu ya. Jadi kalau ini kan besar-besar ya. Kalau ini min tak hingga berarti ya kecil, negatif ya, negatif besar atau sangat kecil ke kiri ya. Jadi arahnya ke kiri. Jadi untuk setiap bilangan n kurang dari 0 ya atau n negatif, terdapat bilangan, kalau k menuju tak hingga berarti terhadap bilangan n ya positif. Demikian juga untuk x yang lebih dari n, maka tadi kalau ini tadi yang tadi pakai apa tadi, pakai, kalau yang sini pakai n, ini pakai k, berarti untuk k yang n lebih dari k, maka di sini fx-nya lebih dari n ya. Kalau ini negatif tak hingga, berarti kan arahnya ke kiri untuk setiap n kurang dari 0. Kalau ini negatif ya, n kurang dari 0, terdapat k ya lebih dari 0, sedemikian hingga jika x lebih k, maka fx kurang dari n ya. Ini ya definisinya seperti itu. Jadi kita bisa nggak menghafalkan tapi kita paham ya. Jadi kalau kita sudah paham, nantinya
penggunaan epsilon delta, ada K, ada N, ya, ada itu sudah bisa kita pahami ya. Jadi setiap muncul harus mendefinisikan, kita tahu ya. Jadi ini tak hingga ini plus tak hingga, di sini plus tak hingga, ini min, plus tak hingga di sini min ya. Jadi berarti ini N bilangan negatif, ada K bilangan positif ya. Kalau ini berarti untuk setiap N positif ada bilangan K negatif ya, dan seterusnya. Ini negatifnya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Pendefinisian dari limit menuju tak hingga, menuju min tak hingga, ini variasinya kalau limit memang banyak nih. Ini kalau orang matematik harus paham, kalau yang bukan matematik ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu harus paham semua ya. Jadi yang penting perhitungan limitnya bisa ya. Jadi kalau di matematik ini harus hafal, harus paham. Jadi ini kombinasinya kan ada limit fx, x menuju c sama dengan r. Limit fx, x menuju c sama dengan tak hingga. Bisa juga limit fx di sini x menuju c sama dengan min tak hingga ya. Di sini limit fx, x menuju tak hingga sama dengan r ya, bisa terjadi seperti ini. Bisa juga limit fx, x menuju min tak hingga sama dengan r ya. Bisa juga limit fx, x menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fx, x menuju tak hingga sama dengan min tak hingga ya. Jadi kombinasinya banyak ya. Limit fx, x menuju min tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fx, x menuju min tak hingga sama dengan min tak hingga ya. Ya, itu kombinasinya seperti itu. Masih lagi kalau x menuju C, di situ bisa menuju C dari kiri dan dari kanan ya. Kalau dari kiri itu lambangnya di atas C-nya itu ada tanda negatif. Kalau menuju C dari kanan, lambangnya ada C positif ya. Jadi semuanya ini harus bisa didefinisikan ya. Jadi kalau yang ruas kanannya ini sama dengan R, ini berarti kan diawali dengan untuk setiap epsilon positif. Jadi ini ya, kalau ini sama dengan R ya. Tapi kalau yang ininya tak hingga, untuk setiap N positif ya. Diawali dengan untuk setiap bilangan N positif besar ya, bayangannya besar. Tapi kalau menuju min tak hingga berarti untuk setiap N negatif ya, negatif kecil ya, jadi negatif sangat kecil ya. Ya, seperti itu. Jadi harus paham ya di sini. Jadi kalau di sini tak hingga, di sininya C ya, berarti ini N, ini C-nya ada, X menuju C berarti ada delta ya. Jadi kalau C delta, kalau ini tak hingga berarti N ya, atau K ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kekontinuan ya, ada kekontinuan.
Nah, kalau grafik fungsi tergambarkan seperti ini. Ini C ya, nilai fx. Ini Y sama dengan fx. Ini juga Y sama dengan fx. Nah, ini dari C dari kiri. X menuju C dari kiri, ini limitnya ini ya, fc. Nah, ada di sini ya, limitnya. Kemudian menuju D dari kanan, limitnya di sini. Di sini. Ini nggak ketemu ya, limit kirinya di atas, limit kanannya di bawah. Tidak ketemu. Ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kalau yang seperti ini limitnya tidak ada ya. Nah, kalau limitnya tidak ada seperti ini pasti dia tidak kontinu kan, terputus itu pasti ya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Limitnya tidak ada. Nah, untuk kasus yang kedua ini limit kiri, limit kanan ini ketemu di sini. Jadi ketemu limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi limitnya ada. Tapi nilai fungsinya yang tidak ada. Jadi di sini kosong ya. Di tengah-tengah ini kosong sehingga nggak nyambung. Jadi meskipun di kiri dan di kanannya ini seperti mau ketemu, tetapi nggak nyambung ya. Limit kiri sama dengan limit kanan tapi nggak nyambung. Itu juga dikatakan tidak kontinu atau discontinue. Nah, kalau yang terakhir ini nyambung ya. Jadi ini limitnya ada dari kiri dan dari kanan, kemudian nilai fc-nya juga ada di sini. Jadi ini nilai fc. Nah, ini nyambung karena nggak bolong. Kalau yang ini kan bolong, kosong ya. Tapi kalau ini kan ada isinya. Nah, ini limitnya ada. Kemudian nilai fungsinya juga ada, menutup di sini ya. Jadi ini disebut continue ya. Jadi ini continue. Jadi tidak terputus continue ya. Pada C. Pada titik C itu continue. Bahwa limitnya ada itu limit kiri sama dengan limit kanan, dan nilai fungsinya ada sama dengan nilai limit ya. Ya, jadi pengertiannya fungsi yang kontinu pada C, ini kontinu pada C, jika dan jika limitnya ada, ya, ini limitnya ada, kemudian nilai fungsinya juga ada, syarat ketiga nilainya sama, nilai limit sama nilai fungsinya. Jadi ada 3 syarat supaya bisa dikatakan F kontinu pada C. Nah, kalau tidak memenuhi 3 syarat itu, kita katakan tidak kontinu atau discontinue ya. Discontinue, tidak kontinu. Nah, ini ada contoh soal selidiki kekontinuan fungsi fx sama dengan x kuadrat di x sama dengan 2. Nah, ini kita bisa cek satu-satu ya syaratnya. Limit fx yang menuju c. Jadi limit x kuadrat untuk x menuju 2 sama dengan 4. Di sini ada ya. Kemudian F2 juga ada sama dengan 4. Nah, nilainya sama ya. Berarti F kontinu di X sama dengan 2. Kesimpulannya ya seperti itu. Contoh kedua, Fx sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2 di X sama dengan 2. Nah, kalau dimasukkan di F sama dengan 2, jadi F2-nya kan tidak terdefinisi. Jadi F2 tidak terdefinisi. Nah, ini limitnya kalau dihitung sama dengan 4 ada ya. Tapi nilai fungsinya ini tidak ada ya. Tidak terdefinisi. Jadi F sama dengan 2 ya. Nunggu adzan dulu ya, adzan.
Ya, oke, sudah selesai atarnya. Lanjutkan, tinggal sedikit di situ nih. Jadi ini tadi limitnya ada sama dengan 4, nilai fungsinya tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi syarat keduanya tidak dipenuhi. Berarti ini discontinue di X sama dengan 2. Nah, kalau di sini fungsinya saya lengkapi seperti ini, jadi didefinisikan kembali fx sama dengan ini untuk x tidak sama dengan 2, kemudian sama dengan 4 untuk x sama dengan 2, maka fungsi ini menjadi kontinu ya. Karena kalau dihitung limitnya kan sama dengan 4 ya. Ini di x sama dengan 2 didefinisikan 4. Jadi fungsi ini menjadi fungsi yang kontinu pada x sama dengan 2 ya. Jadi kalau dilengkapi seperti ini ya, menjadi kontinu pada x sama dengan 2. Nah, yang tadi ini fungsi ini discontinue, kemudian bisa ditambah definisikan untuk x sama dengan 2 sama dengan 4 ini menjadi kontinu, maka yang fungsi f yang tadi dikatakan discontinue yang bisa diperbaiki atau dapat discontinue-nya itu dapat dihapus menjadi kontinu ya. Baterainya mau habis. Ya, discontinue yang dapat dihapus ya. Atau discontinue yang bisa diperbaiki ya, fungsinya menjadi kontinu. Nah, ini contoh berikutnya. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Limit kirinya untuk menuju 2 dari kiri itu, oh ini salah, itu soalnya yang salah soalnya atau ya jawabannya yang salah ya. Jadi X menuju 1 dari kiri. Ini menuju 1 dari kiri, bukan 2 ya. Menuju 1 dari kiri, berarti diambil yang ini. Menuju 1 dari kiri kan di sini. Berarti X plus 3 ya. Jadi sama dengan 4 ini. Kemudian menuju 1 dari kanan. Dari kanan itu yang dipakai adalah ini ya. X-3, X menuju 1 dari kanan sama dengan 2. Ini tidak sama ya, limit kiri, limit kanan. Berarti limitnya tidak ada. Jadi limit fx ini tidak ada. Jadi syarat pertama tidak dipenuhi, berarti ini discontinue ya. Jadi tidak continue atau discontinue. Tidak continue di X sama dengan 1. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, jelas ini tidak nyambung ya. Jadi tidak continue. Nah, kemudian kalau fungsi-fungsi yang diperoleh dari fungsi-fungsi lain, ada penjumlahan fungsi, kalau masing-masing kontinu di C, maka dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, ya tetap kontinu di C. Dibagi juga tetap kontinu di C ya, tapi di sini GC-nya harus tidak 0 ya. Kalau GC-nya 0 berarti kan menjadi fungsi F per G-nya itu tidak punya limit, tidak terdefinisi ya di G ya. Jadi F per G pada titik C itu tidak terdefinisi, sehingga discontinue ya. Jadi kalau F per G itu continue kecuali pada yang membuat GC-nya itu menjadi 0 ya. Kemudian fungsi pangkat itu juga continue pada C. Kalau F-nya continue pada C, maka fungsi F pangkat N continue pada C. Kemudian akar pangkat N dari F
itu kontinu pada C ya. Tapi ada syarat ya, FC-nya itu harus positif ya untuk yang N genap. Kalau N ganjil boleh ya, negatif juga boleh ya. Karena akar pangkat ganjil ya dari bilangan negatif ada, tapi kalau akar pangkat genap ya, akar pangkat 2 dari min 4 itu kan tidak ada ya. Jadi akar pangkat genap dari bilangan negatif itu tidak ada. Kemudian juga untuk fungsi G yang kontinu ya pada C, F kontinu pada GC, maka komposisi fungsinya juga kontinu pada C ya. Itu teorema-teorema yang berkaitan dengan kekontinuan ya. Nah, pada fungsi aljabar, fungsi trigonometri, kalau fungsi polinom itu kontinu di mana-mana ya. Fungsi rasional itu juga kontinu di mana-mana kecuali pada titik yang membuat penyebutnya 0. Fungsi nilai mutlak kontinu di mana-mana ya. Fungsi sinus, fungsi kontinu, fungsi kosinus kontinu di mana-mana. Kemudian kalau fungsi sekan kontinu di mana-mana kecuali, di situ ada kecuali. Jadi kecuali yang cos X-nya sama dengan 0 ya. Jadi cos X sama dengan 0 itu P per 2. P per 2 plus K kali Pi ya, seperti yang tadi ya. Sekan itu sepersin, berarti dia kontinu di mana-mana kecuali ya, kecuali pada 0 dan K kali Pi ya, 0 ditambah K Pi. Pada 0, pada Pi, pada min Pi, pada 2Pi, pada min 2Pi, dan seterusnya. Tangan, ya kalau tangan itu yang cosnya 0 ya itu. Jadi tidak kontinu di X yang nilai cos X-nya 0. Kotangan juga ya. Jadi yang diskontinu untuk tangan dan sekan itu sama ya. Untuk kosekan dan kotangan itu juga sama ya. Jadi yang penyebutnya kan kalau kosekan dan kotangan itu penyebutnya sinus ya. Yang sinusnya 0 itu 0 plus Kpi atau sama saja dengan Kpi saja ya. Kekontinuan juga bisa dilihat kontinu kanan, kontinu kiri. Kalau kontinu kiri itu ya syarat limitnya adalah limit kiri saja. Kontinu kanan syarat limitnya limit kanan saja. Ya, kenapa harus ada definisi atau pengertian limit kontinu kiri, kontinu kanan? Itu karena kenapa nih? Hold on. Ada masalah di internet ya. Suara saya bisa didengar? Ini kok muncul hold on, kenapa ya? Terdengar, Pak. Saya nggak mencet apa-apa. Lah, keluar. Kenapa? Ada problem aja. Pak, maaf masih di mute. Ya, tadi itu muncul hold on bunyi ya. Kayaknya wifi-nya, tapi kayaknya masih connect kok, enggak ini ya, enggak bisa. Terus ini saya ganti di jalur ya, ini saya pindah ya. Oke, tadi
tinggal sedikit sih ya, tadi saya share screen lagi ya berarti. Jadi kalau tadi ada limit kiri, limit kanan, nanti ada continue kiri, continue kanan. Kenapa continue kiri, continue kanan perlu ya? Karena untuk pembahasan continue pada interval atau continue pada selang. Kalau continue pada selang terbuka, di sini selang terbuka AB, itu nggak perlu ada continue kanan, continue kiri. Jadi yang dimaksud continue pada selang terbuka AB adalah continue pada setiap titik pada selang terbuka AB. Karena di sini A-nya bukan anggota selang, ya, B-nya bukan anggota selang. Tapi kalau continue pada selang tertutup AB, berarti kan pengertiannya continue pada setiap titik pada selang terbuka AB, kemudian continue kiri dari A. Jadi continue kiri itu artinya yang di sebelah kirinya A enggak, continue kanan pada A, jadi sebelah kirinya A enggak diperhatikan. Ini sebelah kanannya A. Dan continue kiri di B ya. Jadi kalau sebelah kanan B enggak diperhatikan. Jadi hanya continue kiri saja untuk B. Jadi kan AB itu titiknya kan ini ya. Ini A, ini B. Jadi continue di setiap titik yang ada di antara ini, di antara AB. Kemudian ini continue kanan, ini continue kiri. Iya, halo. Ya ini harus mau selesai. Ini kan lagi kuliah mengganti. Bentar lagi selesai terus sholat asar. Iya. Kan ini aku ada kuliah mengganti sampai setengah 4. Bentar ya. Oke. Di ujung kanan ini menjadi di B. Di B ini berarti continue kiri ya kalau di B. Karena menuju B-nya dari kiri ya. Ini kursornya ini ya, menuju B dari kiri. Kalau di A ini continue kanan, menuju A-nya dari kanan. Jadi di ujung-ujungnya. Continue pada setiap titik di sini di dalamnya. Continue kanan. Ya, kok bunyi lagi sih? Ya. Kok hold lagi itu. Udah banyak gangguan ini sudah. Nah, hold lagi. Kok bisa hold itu apa sih? Kenapa ya? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Terdengar, Pak. Ya, Bisa, Pak, bisa, Pak. Jadi muncul hold itu kenapa ya? Karena enggak saya pencet apa-apa kok munculnya hold gitu. Jaringannya, Pak, biasanya kurang stabil. Iya, itu udah sore, udah banyak gangguan. Nah, itu memang harus segera diakhiri. Kan ini juga tinggal sedikit ya. Kita lihat lagi. Share screen dulu ya. Oh, ini masih posisi share ya? Share screen ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya, oke. Berarti di sini tadi continue kanan, continue kiri ya. Jadi kalau kita ingin menyelidiki HX ya, 4 min X kuadrat untuk X menuju 2 dari kanan ya. Kemudian X menuju 2 dari menuju, jadi mau diselidiki kontinuan ini ya. Ini kontinunya
pada selang tertutup ini, dimana dia kontinu kanan di min 2 dan kontinu kiri di 2 ya. Jadi kontinu kanan di 2, kontinu kiri di min 2, salah, kontinu kanan di min 2, kontinu kiri di 2, dan kontinu di setiap titik di antara min 2 dan 2. Jadi fungsi ini adalah kontinu di setiap titik yang berada di interval min 2 sampai 2, termasuk min 2 dan 2 ya. Kalau min 2 dan 2 itu kontinu sepihak saja. Jadi min 2 kontinu kanan, kalau 2 kontinu kiri. Jadi ini menuju min 2-nya yang dilihat di sini, ini min 2 ya. Min 2 ini dari kanan ya. Jadi kontinu kanan di min 2, kontinu kiri di 2 ya. Di 2 itu yang dilihat limit kiri saja. Nah, kalau fungsi ini super X ya, ini pada 0 itu tidak kontinu ya, di 0 ya. Jadi kalau saya katakan dia kontinu di sini, ini tidak benar ya. Jadi kontinunya pada intervalnya adalah 0,1. Nah, ini kalau seperti ini kontinu ya, kontinu pada interval ini. Tapi tidak benar kalau kontinu pada interval tertutup 0,1. Karena di 0-nya nggak bisa kontinu ya. Karena limit kanannya menuju tak hingga ya, limit kanannya menuju tak hingga. Jadi tidak kontinu kanan ya. Kalau yang ini tadi kan kontinu kanan, kontinu kiri. Kalau di sini tidak kontinu kanan di 0. Kalau di 1 kontinu karena semuanya terdefinisi ya. Jadi di 0 saja yang bermasalah. Ya, jadi seperti itu. Oke ya. Untuk latihan, untuk soal-soal diskusinya ada di online learning itu, ini bahan diskusi ya. Ya, ini nanti silakan didiskusikan ya, dijawab satu-satu, diposting di forum diskusi ya. Kemudian kalau benar ya oke, itu diambil jawabannya. Kalau salah ya yang lain bisa membenarkan ya, yang lain bisa memposting juga yang jawaban yang benar ya. Jadi didiskusikan kebenaran dari jawaban-jawaban itu untuk soal nomor 1 dan 2 ya. Nah, kalau ada masalah nanti yang bisa kita bahas di minggu depan ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tugas individu juga ada, nanti silahkan dikerjakan ya. Jadi tugas yang ini untuk diskusi, kalau yang tugas individu dikerjakan masing-masing ya. Kalau untuk diskusinya di forum diskusi kan tidak semua harus posting, tapi silahkan mendiskusikan, berkomentar. Kalau misalnya 1A sudah ada yang posting, ya silahkan dijustifikasi aja kalau benar, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, ya silahkan. Jadi aktivitas diskusi silahkan ya, jadi jangan terus langsung semuanya dikerjakan terus diposting, tapi satu-satu saja biar semuanya ikut aktif ya, semuanya ikut berpikir. Oke ya, begitu. Masih ada pertanyaan? Ini saya berada di kampus, jadi mau jalan pulang ya. Kalau kesorean macet nih.
Oke, tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, oke ya, kita tutup. Nanti silakan dilanjut diskusi di forum ya. Dimanfaatkan forumnya ya, jadi jangan dibiarkan saja banyak soal. Kalau misalnya masih menemukan soal yang ada di buku yang belum bisa mengerjakan, boleh besok ditanyakan pada saat kuliah lagi ya. Jadi jangan hanya terbatas soal yang saya berikan. Jadi belajarnya buku ya. Jadi buku soalnya banyak sekali. Jadi bisa dicari jawaban soal-soal yang mungkin susah ya, bisa dibahas nanti. Ya, karena kalau saya nanti membuat soal ujian, saya cari dari buku juga ya. Oke ya, cukup ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa absennya tadi sudah saya setting absennya ya. Sampai jam 15.30, ini sudah 15.30. Kalau yang belum absen, udah nggak bisa ya. Tadi waktu masuknya absen dulu nggak tadi? Pak, Absen. izin bertanya. Iya, Boleh, Pak. Ya. Untuk terkait masalah absen itu, kalau misalnya ada mahasiswa yang lupa, bagaimana, Pak? Ya, diusahakan tidak lupa ya. Karena kan kalau mau kuliah kan masuk dari apa MCL dulu kan, enggak ke MCL apa online learning ya. Kalau dulu namanya MCL kita di Prodik, sekarang kan pindah ke pusat ya, pakai online learning, jadi namanya online learning. Kan mau masuk ke Vicon kan masuk ke situ dulu kan, login, kemudian isi absen, baru klik untuk Vicon-nya ya, link Vicon-nya di situ ada di situ. PowerPoint-nya juga kan dibaca dulu kan sebelum pertemuan ya, supaya kalau pertemuan itu nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jadi kalau belum baca ya mungkin ya cuma dengerin saja jadinya ya, mendengarkan ya, manggut-manggut tapi nanti nggak paham ya. Pak, mohon izin Pak. Iya. Yang kan LMS saya bermasalah buat login. Saya tidak sempat absen. Cuman sama PJ udah direkap ulang sih Pak. Apa tetap masuk Pak? Absen Pak. Bermasalahnya kenapa nggak bisa login? Iya, di waktu pertemuan pertama Pak. Awal-awal memakai LMS kan saya bermasalah untuk login. Nah, jadinya saya nggak ke absen. Cuman udah direkap sama PJ-nya Pak. Iya, sudah nggak apa-apa. Kalau memang ada masuk ya, ada ikut kuliah ya sudah, nanti dari PJ-nya sudah dibuat masuk gitu ya, dihitung masuk. Iya. Ya. Kasih Pak. Ya, iya. Oke ya, saya tutup ya. Selamat sore. Karena belum sholat asar juga, ini sudah jam 3:30 lebih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.